Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh yang kita laksanakan. Pada pagi hari ini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang kesebangunan pada segitiga. Baiklah, sebelum itu marilah kita buka pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran pagi ini bisa dipahami oleh kalian. Mari simak pembelajaran pagi ini. Oke, pada pembelajaran pagi hari ini nanti kalian diharapkan dapat menentukan dan menghitung panjang sisi dari dua buah segitiga yang sebangun. Baik, perhatikan di sini ada Bapak akan menyampaikan ada beberapa bentuk. Paling tidak pagi ini akan kita bahas dua bentuk dulu, karena ada beberapa bentuk dari kesebangunan segitiga yang secara khusus. Nah, ini bentuk yang pertama. Ini adalah bentuk umum, sama seperti bentuk yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, ya. Di sini kita punya dua buah segitiga. Segitiga yang pertama adalah segitiga ADE dan segitiga yang kedua adalah segitiga ABC. Jika dua segitiga ini sebangun, ya, maka kita memperoleh sebuah perbandingan untuk menentukan sisi dari salah satu segitiga yang ada ini. Jadi nanti peruntukannya adalah untuk kita menghitung panjang salah satu sisi. Jadi secara umum perbandingannya ada tiga macam. Yang pertama kita bandingkan sisi AD. Sisi AD pada segitiga yang kecil ini akan bersesuaian dengan segitiga AB. Maka di sini persamaan AD per AB. Saya mulai dari segitiga yang kecil. Yang berikutnya DE banding BC. Yang berikutnya, yang ketiga adalah AE banding AC. Jadi ini perbandingan secara umum, ya, ketika dua segitiganya dipisahkan seperti ini. Nah, oke, untuk lebih memahami kita simak contoh berikut. Perhatikan gambar. Di sini ada dua buah segitiga. Segitiga yang pertama segitiga KLM misalkan, dan segitiga yang kedua adalah segitiga STR. Nah, dua segitiga ini sebangun. Kalau dua segitiga ini sebangun, pertanyaannya adalah tentukan panjang TR. Di sini kalau kita lihat, kalau kita perhatikan dari gambar ini, gambar ini sebenarnya adalah dua segitiga siku-siku, yang satu lebih kecil, yang satu lebih besar. Cuma posisi gambarnya ini posisi tidak sama. Artinya salah satu gambar itu dirotasi. Tapi ketika dua bangun ini dinyatakan sebangun, maka otomatis perbandingan dari kedua sisinya itu adalah sama. Maka di sini langkah pertama adalah kita menentukan, ya, cluenya adalah kita menentukan dari dua segitiga ini yang sisinya seletak dan kedua angkanya diketahui. Nah, kita tentukan di sini. Kalau dari segitiga yang besar ini adalah segitiga sisi sisi KL. Sisi KL ini bersesuaian dengan sisi ST atau sisi TS. Maka di sini dengan menggunakan perbandingan sisi yang bersesuaian, kita peroleh adalah perbandingannya KL itu kita bandingkan dengan ST itu akan sama dengan KM kita bandingkan dengan TR, ya. Karena tidak mungkin dibandingkan dengan sisi LM ini, ya. Jadi si LM ini adalah sisi yang paling panjang atau dikenal dengan hipotenusa karena berhadapan dengan sudut siku-siku. Kalau di sini sisi miringnya adalah SR. Kalau di sini kan terlihat, ya. Kalau di sini seolah-olah miring itu adalah KM. Miring itu, sisi miring atau hipotenusa itu adalah cirinya dia berhadapan dengan sudut siku-siku. Ya, kalau dalam segitiga siku-siku. Tapi kita gunakan aturan perbandingan di sini, yaitu menggunakan aturan kesebangunan. Oke, kita masukkan angkanya dari sini.
KL-nya 27, lalu ST-nya adalah 9. KM-nya 24, di sini dimasukkan, lalu TR-nya adalah yang ditanya, maka kita tulis TR saja di sini. Lalu gunakan aturan perkalian silang. Jadi 27 dikali TR, lalu 24 dikali 9. Ini kali silang namanya. Nah, dari sini ya, garis pembatas dulu. TR-nya adalah 24 dikali 9 ini kita bagi dengan ini yang dikalikan dengan TR 27, maka kita bagi 27. Caranya adalah kita bagi saja angka, kita coret atau kita bagi angka yang mempunyai EPB di sini. 9 sama 27 kan sama-sama bisa dibagi 9 ya. 27 dibagi 9 3, 9 dibagi 9 1. Tadi kan ini hasilnya 3 ya, maka sini tinggal 24 dibagi 3. Maka kita peroleh TR-nya 8. Maka dengan menggunakan perbandingan ini kita peroleh si TR ini 8. Seperti itu ya. Oke, next kita lanjut. Kita masuk ke bentuk yang kedua di sini. Bentuk yang kedua. Nah, ini dia. Sebenarnya di sini ya. Ini kalau kita lihat ada dua segitiga di sini. Dua segitiga ini ditumpuk. Bagaimana kalau kalian menemukan bentuk yang seperti ini? Nah, mudah. Ini kita buka saja. Ya, jika diurai ada dua buah segitiga, yaitu ADE sama ABC. Yang dibuka oleh saya, ini ADE yang atas ini sama ABC. ABC ini yang besar ini. Ya, posisi ukurannya bagian atas sama, lalu ditumpuk dia menutupi si ADE ini menutupi bagian atas si ABC. Sehingga di sini masih ada sisa sedikit ya. Sisanya ini trapesium. Oke. Dari sini sebenarnya kita bisa buat perbandingan ya dengan menggunakan sisi yang bersesuaian. Maka diperoleh nanti AD banding AB, lalu DE banding DC, dan AE banding AC. Kira-kira seperti itu perbandingan. Nanti dalam menghitungnya ya kita gunakan pasangan. Ini pasangannya ini dengan ini boleh. Nanti setidaknya tidak ada 3 pasang sebenarnya. AD per AB banding DE per BC, ini satu perbandingan. AD per AB banding AE per AC, atau DE per BC banding AE per AC. Jadi ada 3 perbandingan. Ya, baiklah kita lihat contohnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada segitiga seperti dari paparan yang barusan saya sampaikan. Ini ada segitiga seperti ini. Sebenarnya ini ada 2 segitiga ya. Gitu. Nanti kita buka di sini. Pertanyaannya tentukan DE dan EC berarti yang ini. Nah, yang pertama kita akan lihat segitiganya ini ADE ukurannya 59, sisinya ini sesuai dengan gambar. Lalu yang kedua adalah segitiga ABC, ini yang besar. Kalau dari AD ini 5, dari DB ini 5, maka si AB ini dari A ke B adalah 5 ditambah 5. Di sini Bapak tuliskan 10, yang ini 12. Oke. Maka di sini kita buat perbandingannya. Untuk soal yang A kita menghitung DE. Maka kuncinya adalah dua sisi yang bersesuaian yang keduanya diketahui. Dari sini dua sisi yang bersesuaian dan diketahui adalah AD dan AB. Maka kita buat saja perbandingannya. Saya mulai dari yang terkecil dulu sini. AD banding AB banding DE. Sini DE alasnya segitiga kecil per BC berarti di sini. Maka di sini 5 banding 10 sama dengan DE yang ditanya di sini banding 12. Kan ditanya, maka kita tulis DE banding 12. Maka di sini kan tadi di soal sebelumnya Bapak ajarkan kali silang. DE kali 10, 5 kali 12. Maka di sini cara cepatnya adalah 12 kali 5, lalu kamu bagi dengan yang mengali silang dengan DE. Atau yang mengali dengan DE. Yang mengali dengan DE kan 10. Maka DE ini 12 kali 5 dibagi 10. Bagi saja dengan yang mengali DE. Caranya dicoret atau dibagi angka yang mempunyai FPB. 5 dengan 10 sama-sama bagi 5. Bagi 5 1, bagi 5 2. Di sini hasilnya 1, di sini 2. Lalu 12 dengan 2 6. Maka dapat DE-nya 6.
Itu untuk mencari DE. Maka di sini angkanya 6. Jadi 5, 6, 9, 10, 12. Nah, ini belum tahu kita. Nah, nanti kalau mau tahu ya kita harus hitung EC dulu. Ya. Oke, baik, kita bahas yang berikutnya, yang B. Ini gambarnya masih sama. Saya gambarkan lagi di sini. Ini yang kecil, ini yang besar. Yang besar itu berarti ini warnanya merah ditutupi sama yang pink sebenarnya. Maka di sini kita bisa gunakan perbandingan ya. Maka perbandingannya yang bersesuaian ini AD dengan AB. Ini menjadi kunci. Kita tuliskan sama dengan AE miringnya yang kecil per AC. AC ini belum ketahuan. Maka kita masukkan angkanya 5/10. 5/10 sama dengan 9 per AC. AC biarkan nanti itu yang ditanya dulu. Kita kalau mau mencari EC kita cari AC dulu. Maka di sini dengan cara kali silang, AC itu dikali dengan 5 lalu 10 kali 9. Maka AC itu adalah 10 dikali 9 dibagi 5 lalu dicoret. 10 dibagi 5 2. 2 kali 9 maka dapat AC nya 18. Maka yang ditanya kan EC. Dari A ke C itu 18, lalu dari A ke E udah ketahuan 9. Maka di sini kalau mau mencari EC tinggal selisih dari sisi yang miring ini dibagi dengan ini 9. Ya, maka kita dapatkan 18 kurangi 9 adalah 9 di sini. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih sudah bergabung pada pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita lanjutkan di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.